Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini Iyo Irwan akan berbagi tentang contoh format jurnal untuk kegiatan on the job training pada pelatihan pembelajaran mendalam ya. Nah, ini khususnya teman-teman untuk kepala sekolah yang baru saja mengikuti kegiatan pelatihan mendalam, pasti kita mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan on the job training atau OJT. Nah, di bagian OJT itu salah satunya ada format jurnal harian. Nah, di sini Iyo Irwan akan berbagi sedikit informasi. Tentunya jurnal ini bukan harus seperti ini ya. Kalau untuk formatnya memang seperti ini, tapi isiannya ini hanya sekedar contoh. Teman-teman bisa mengadopsi atau bisa juga membuat sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat contoh format jurnal dari Yo Irwan, silahkan ikuti dari awal sampai akhir. Capek pegang HP terus saat bikin video? Nih, Tripodcast Tracking otomatis. Ikuti gerakan kamu kemana aja. Hasil video stabil kan keren. Cek produk di pojok kiri bawah atau di deskripsi video ya. Nah, dari format jurnal yang sudah kita download dari LMS, nah formatnya seperti ini ya, dimulai dari ada kolom nomor, hari tanggal, kegiatan, dan catatan penting. Kemudian karena ini format jurnal harian, maka di hari tanggal ini kita urut ya, dari hari pertama kali kita melakukan OJT. Kalau di tempat kami ada di bulan Agustus sampai akhir September, mungkin sampai 1 Oktober juga, sampai nanti kita di in service 2 ya, hingga nanti laporannya selesai. Nah, di sini hari pertama saya mulai dari 4 Agustus, kegiatannya penyusunan program supervisi akademik, karena judul saya berkaitan dengan supervisi akademik untuk kegiatan OJT-nya. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan. Kemudian di bagian yang kedua ini tentunya kita akan menyelaraskan visi misi. Ini wajib ya, karena nanti penyelarasan visi misi juga akan dicek di kegiatan pendampingan OJT pertama. Kemudian karena kita akan melakukan kegiatan, susun juga jadwal supervisinya. Kita kalau menggunakan inquiry kolaboratif, maka mulai dari assess ya, seperti penyusunan jadwal supervisi, instrumen supervisinya, kemudian instrumen keberhasilan, kemudian nanti juga instrumen monitoring. Nah, itu disusun dulu di bagian assess, kemudian lakukan sosialisasi dan yang lainnya. Nah, ini contohnya secara urut harinya mulai tanggal 4 tadi hingga sampai segini. Kemudian karena ada supervisi, saya adakan pendampingan dulu. Jadi tidak hanya kita langsung melihat, tapi kita dampingi dulu. Nah, saya dampinginya per fase ini, kemudian per mapel juga. Tapi teman-teman kalau mau didampingi per hari untuk satu guru ya silahkan. Tapi lebih efektifnya per fase. Sehingga nanti teman-teman guru di fase tersebut juga bisa berkolaborasi ya. Tujuannya itu. Kemudian nanti juga selain ada pendampingan, kita nanti juga akan kolaborasi juga ya. Di sini kolaborasi penciptaan lingkungan belajar, mengingat salah satu kerangka pembelajaran mendalam itu kan penciptaan lingkungan belajar. Nah, kita juga lakukan kolaborasi agar ruang kelas, kemudian ruang lingkup dari sekolah itu menjadi lingkungan yang bermanfaat untuk siswa, terutama untuk mendorong siswa belajar lebih efektif dan efisien. Kemudian lanjut, nanti juga ada kita jadwalkan di sini pendampingan OJT 1, OJT 2, dan OJT 3. Jadi di jurnal ini nanti ada 3 kali pendampingan OJT. Lalu kalau di sini ada upload administrasi, karena nanti kegiatan kami itu mengupload di Google Drive. Jadi supervisinya nanti juga paperless sehingga guru tidak perlu mencetak, semua administrasi nanti diupload di Google Drive.
Nah, itu ada jadwal tersendiri. Baru nanti kita melakukan supervisi. Saya juga melakukan supervisinya per fase ya untuk 1 hari. Silahkan bisa urut dari A, B, C atau C, B, A atau guru mapel, silahkan sesuai dengan situasi dan kondisi ya tentunya. Mungkin guru fase C-nya juga lebih siap dulu, atau guru fase B, tidak harus ada urutan A, B, C, C, B, A atau bagaimanapun, atau guru mapelnya silahkan. Kemudian setelah supervisi selesai, kalau supervisi ini maka akan ada kegiatan refleksi ya. Nah, di sini nanti saat supervisi kan ada pengukuran, itu masuk ke kalau inquiry kolaboratif kan masuk measure, kemudian ada refleksi, measure, refleksi, and change. Nah, change itu nanti tentunya teman-teman adalah di bagian ini ya, untuk direfleksi ini nanti juga sekaligus ada kegiatan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya apa? Kemudian nanti juga bisa dilihat di perubahannya. Kemudian ada pendampingan OJT 2 nanti. Setelah itu nanti juga penyusunan laporan OJT. Ini kita masukkan mulai dari bab 1, kemudian OJT bab 2, kemudian nanti sampai ke laporan OJT bab 3. Jadi laporan OJT-nya nanti ada 3 bab ya. Bab 1 itu tentang latar belakang, kemudian tujuan, kemudian harapan, kemudian bab 2-nya itu tentang inquiry kolaboratif seperti mulai dari assess, desain, kemudian implement, kemudian yang keempat adalah measure, reflect, and change. Kemudian untuk bab ketiganya ini sudah masuk ke bagian kesimpulan. Nah, ini saya rencanakan 3 minggu selesai untuk penyusunan laporan OJT. Kemudian nanti juga ada revisi, kalau kita nanti bisa konsultasi dengan fasilitator di OJT ketiga ya. Kemudian finalisasi dan penyusunan bahan tayang nanti ditandatangani oleh pengajar diklat atau fasilitator dan juga peserta. Nah, ini adalah contoh dari jurnal harian yang sudah saya susun mulai dari Agustus sampai akhir September. Nah, tidak harus seperti ini, tapi teman-teman nanti bisa gunakan sebagai referensi. Semoga informasi terkait jurnal harian di on the job training ini terkait dengan pelatihan pembelajaran mendalam ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.